Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang multiple class. Oke, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa pemrograman Java itu adalah pemrograman berorientasi objek. Nah, kenapa Java bisa disebut sebagai pemrograman berorientasi objek? Karena Java tentunya dia memiliki beberapa kelas begitu. Jadi ketika kita membuat pemrograman dengan bahasa Java, kita dapat membuat banyak kelas. Nah, untuk apa sih gunanya kita bikin banyak kelas? Jadi ketika kita membuat program yang proyeknya itu cukup besar, dan tentunya dalam proyek yang besar itu kan kita perlu membuat berbagai macam fungsi di dalamnya. Nah, kalau misalkan fungsinya kita simpan secara terstruktur, tentunya itu akan membingungkan, dan kemudian tidak setiap program atau fungsi yang kita buat itu akan selamanya dijalankan. Pasti kita akan memilih begitu ya, fungsi yang kita buat ini kapan dijalankannya dan kapan tidak dijalankannya. Atau kita memiliki developer yang lain. Nah, tentunya setiap developer punya fungsinya sendiri-sendiri gitu, pembagian tugasnya. Oke, jadi dengan menggunakan multiple class, kita dapat memanggil kelas yang lain di dalam kelas utama kita. Begitulah fungsinya kita mempelajari multiple class gitu. Dan dalam setiap kelas tentunya ada metode atau ada fungsi yang bisa kita panggil. Oke, di sini saya sudah menyiapkan satu package. Ini namanya tutorial ya. Saya kasih nama package-nya tutorial. Kemudian di sini saya mempunyai main class gitu, atau kelas utama yang di sini saya kasih nama tutorial juga, dan ditandai dengan public static void main begitu, bahwa kelas tutorial ini adalah tutorial, maksud saya adalah kelas utama begitu. Kalau kalian semuanya pakai NetBeans, di kelas utama itu di sini ditandai dengan warna hijau ya, kayak button play begitu. Jadi ketika kita klik button play yang ini, nah maka secara otomatis yang akan di running adalah kelas utamanya begitu. Jadi tidak perlu kita klik kanan di sini kemudian run file gitu, kemudian yang ini run file lagi begitu, karena run file yang ada di sini itu adalah untuk merunning file yang kita maksud. Kalau misalkan kita klik button play yang ada di sini, itu kita akan merunning proyek begitu. Nah, merunning proyek itu berdasarkan apa? Berdasarkan main class. Main classnya yang ini yang mana? Ya, ini main classnya adalah kelas tutorial ini begitu, karena di sini ada public static void main. Oke, selanjutnya pertanyaannya, bagaimanakah main class ini atau kelas tutorial ini dapat menjalankan fungsi yang ada di dalam kelas fungsi.java ini begitu. Di sini saya sudah siapkan ada kelas yang lain selain tutorial, yaitu kelas fungsi. Saya kasih nama fungsi, kalian bebas mau kasih nama apa saja ya untuk penamaan kelas. Oke, di dalam kelas fungsi ini saya sudah siapkan bahwa kelas fungsi ini memiliki metode atau memiliki fungsi yang namanya panggil teks. Nah, panggil teks ini dia bertugas untuk mengeprint atau mencetak tulisan hai dunia begitu. Nah, sekarang kalau misalkan di sini ya kita jalankan yang ini, tentunya yang akan dijalankan adalah main kelasnya tutorial.java. Kita tunggu. Nah, di sini tidak ada apa-apa karena di dalam tutorial ini dia tidak ada apa-apa. Nah, sekarang bagaimana agar kelas tutorial ini dapat menjalankan tugas yang ada di dalam kelas fungsi
ini begitu. Jadi dia mencetak Hai Dunia juga, karena kalau kita mau mencetak Hai Dunia yang ada di sini ya kemungkinan kita harus klik kanan di sini kemudian run file begitu. Tapi ini kan dia hanya apa maksudnya? Dia hanya running file fungsinya saja begitu. Kalau program kan dia harus merunning main class-nya begitu. Nah, cara untuk memanggil fungsi atau memanggil kelas di dalam main class ini mudah saja. Pertama, tentunya kita sudah membuat kelasnya. Lihat di sini kita sudah buat kelas fungsi begitu ya. Di sini sudah saya siapkan. Kemudian di dalam kelas fungsi ini saya memiliki satu metode yang namanya panggil teks. Nah, panggil teks ini adalah nama metode ya. Nama metode begini cara penulisannya. Kemudian saya tulis public void ya, karena saya simpan sebagai public agar hak akses panggil teks ini bisa dipanggil atau bisa diakses oleh kelas manapun begitu. Jadi ini itu namanya hak akses. Nanti kita akan pelajari hak akses di video berikutnya. Kemudian void juga ini semacam tipe data untuk metode agar panggil teks ini dia tidak memiliki nilai kembali begitu ya. Kalau di C++ kan ada yang namanya kalau tidak salah return 0 begitu kan. Nah, itu kan nilai kembali. Nah, di sini karena void dia tidak memiliki return 0 begitu. Nah, kemudian ini adalah nama metode begitu. Nah, kemudian metode ini dia memiliki tugas untuk mencetak Hai Dunia. Oke, sekarang kita langsung saja ya bagaimana cara memanggil panggil teks ini ke dalam tutorial.java. Caranya pertama, di sini kita langsung saja panggil nama kelas. Gitu. Saya sudah simpan nama kelasnya adalah fungsi ya. Jadi kita tinggal panggil saja fungsi. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membuat atau memberikan nama objek terhadap kelas fungsi. Begitu. Misalkan saya di sini kasih nama objeknya panggil fungsi saja. Ini jadi ini penamaannya bebas. Kemudian di sini kita tulis new fungsi begini. Jadi hampir sama seperti kita membuat scanner ya, ketika kita mau membuat agar programnya bisa diketik oleh user begitu kan pakai scanner ya. Nah, penulisannya sama seperti ini. Jadi ini kita panggil nama kelasnya, kemudian kita memberikan nama terhadap objek ya. Ini nama objek terhadap fungsi ini, nama kelas ini, kemudian kita buat yang baru namanya fungsi berdasarkan nama kelas yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian di sini kita tinggal panggil saja. Gitu, panggil fungsi. Nah, panggil objek fungsi panggil objek kelasnya ya yang sudah kita buat di atas ini. Kemudian titik. Nah, titik ini sebagai tanda pemisah antara objek fungsi dengan metode yang mau kita panggil. Nah, di sini sudah ada secara otomatis metode yang mau kita panggil, yang ini ya, panggil teks. Nah, seperti ini. Berdasarkan ini ya, panggil teks itu karena sudah disiapkan di sini. Panggil teks begitu. Nah, ini sudah selesai. Seperti inilah cara memanggil metode yang ada di dalam kelas yang lain begitu, ataupun secara otomatis kita di sini sedang memanggil kelas yang lain juga ya. Kelas yang di luar tutorial.java ini kita panggil, kita masukkan ke dalam tutorial.java. Begitu. Selanjutnya kita simpan. Ya, jangan lupa disimpan. Kemudian kita running file di sini ya. Maka akan secara otomatis yang akan di running adalah kelas tutorial.java, karena kalau kita pencet yang ini, yang akan di running proyeknya itu adalah main class gitu. Sedangkan di sini main classnya adalah yang ini, yang tutorial begitu. Jadi kita pencet, kita lihat hasilnya. Nah,
bisa kalian lihat di sini ada tulisan Hai Dunia begitu, karena di sini kita sudah panggil ini, panggil teks yang ada di dalam panggil fungsi. Panggil fungsi ini adalah sebuah objek yang sudah kita buat berdasarkan kelas fungsi. Nah, itulah yang namanya multiple class. Jadi kita memanggil kelas di dalam kelas utama atau main kelas, begitulah. Sehingga kita dapat memanggil beberapa metode yang ada di kelas yang lain, begitu, sehingga ini akan memudahkan kita ketika kita memiliki proyek yang cukup besar, begitu, cukup rumit, begitu. Kita sudah siapkan dokumentasinya di dalam kelas yang sebelumnya, begitu, di dalam fungsi.java ini. Di sini kita siapkan dokumentasinya seperti apa, kemudian di dalam main class kita tinggal panggil saja metode-metode yang sudah siapkan di dalam kelas yang ini. Begitulah cara penggunaan multiple class. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan sampaikan di kolom komentar, jangan ragu. Kemudian kalau ada kritik dan saran yang membangun untuk channel YouTube saya juga sangat saya nantikan di kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya jawab komentar-komentar dari kalian semua. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.